Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami. Dan seperti biasa kita akan dapatkan informasi selengkapnya dari Ibu Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI. Nanti akan mengangkat sebuah tema, kali ini adalah manfaat daun kelor atau Moringa oleifera. Namun sebelumnya tetap kita ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat malam ini, dokter? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, ya. Kali ini tentang daun kelor ya, dokter ya. Yang katanya sudah melegenda tetapi baru ketahuan khasiat dan manfaatnya. Gitu. Silakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mulai dulu dengan sedikit presentasi saya, yaitu manfaat daun kelor. Daun kelor nama latinnya adalah Moringa oleifera. Ini pendahuluannya, tanaman kelor merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang sudah tumbuh dan berkembang di daerah tropis seperti Indonesia. Mungkin kita sudah kenal ya dari zaman kita masih kecil, zaman nenek moyang kita dulu. Tanaman ini terkenal tidak beracun dan ramah lingkungan. Di Indonesia dikenal sebagai sayuran dan sudah dibudidayakan. Jadi sudah, kalau di masyarakat Sunda sudah biasa dibikin sayur ya, dikonsumsi. Di berbagai belahan dunia konsumsi tidak hanya karena nilai gizinya, tapi juga manfaat medisnya. Ini dalam jurnalnya PAN tahun 2013. Dan kandungannya seperti pada umumnya tanaman-tanaman herbal yang sudah diteliti, yaitu mempunyai kandungan metabolis sekunder dan primer. Biasanya yang berefek sebagai obat itu adalah metabolis sekundernya. Itu kandungannya alkaloid, flavonoid, steroid, glikosida, saponin, tanin, terpenoid. Ini dalam jurnalnya Anwar tahun 2015. Kemudian kandungan metabolit primernya antara lain protein, yang ini kandungan yang paling diunggulkan, lemak, karbohidrat, berbagai mineral, vitamin, ini ada A, vitamin A, C, E, vitamin K, B1, B2, B3, B6, dan asam amino. Ini dalam buku jurnalnya Kurniasih tahun 2013. Ini zat gizinya yang diunggulkan pada tanaman ini yaitu protein. Ini dikatakan termasuk tanaman yang sangat sedikit tanaman yang mengandung protein, dan salah satunya keunggulan kelor itu karena dia yang mengandung protein. Gitu. Nah, vitamin A ini itu beta karoten, ini yang banyak penelitian mengatakan sebagai antioksidan yang kanker, anti penyakit degeneratif ya seperti kencing manis, kemudian hipertensi, hiperkolesterol itu karena antioksidan beta karoten. Dan zat besinya yang tinggi sehingga bagus untuk konsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi, terutama pada kelompok rawan dan anak malnutrisi. Ini banyak sekali uji klinis pada anemia, jadi remaja putri, ibu hamil itu anemia, penelitian yang diberikan zat besi dibandingkan dengan daun kelor ini. Ini sangat tinggi sekali kandungannya, per gram daun kelor kering, bubuk yang mengandung 10 kali vitamin A lebih banyak dari wortel. Katakan seperti itu nih. Kemudian 17 kali kalsium lebih banyak dari susu. Ini satu per gramnya ya. Kemudian 25 kali lebih banyak zat besi dari bayam. Kemudian 9 kali lebih banyak protein dari yogurt. Dan 15 kali lebih banyak potasium daripada pisang. Ini dalam jurnalnya Turbo dan Sawe tahun 2009. Kemudian kandungan antioksidannya seperti tanaman herbal yang pada umumnya ya rata-rata karena kaya akan beta karoten, vitamin C, vitamin E, zinc, polifenol yang merupakan sumber antioksidan alami yang baik. Bahkan nih pada penelitiannya Erika et al. Tahun 2014 dikatakan ekstrak kelor masuk dalam kategori antioksidan sangat kuat dan kategori antioksidan kuat. Meskipun pada penelitiannya Yuliani tahun 2014 menemukan hasil bahwa bagi antioksidan sangat lemah. Jadi tergantung dari cara ekstraksinya ya. Jadi ada yang ekstraksinya dengan etanol, mungkin dengan air itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Kemudian efek anti diabetes ini juga cukup banyak penelitiannya, ini antara lain yang saya kutip adalah Adisak Warna tahun 2011
Harun 2011 juga, Jeswa 2009. Ini kelor terbukti memiliki efek antidiabetik dengan menurunkan kadar gula darah dan kadar HbA1c yang merupakan indikator keberhasilan pengobatan pada pasien diabetes mellitus melalui berbagai mekanisme. Di banyak sekali ada yang enzim di usus halus, ada yang memperlama penyerapan, ada juga yang sekretagogi pada insulin pada sel-sel pankreas. Dan manfaat daun kelor yang lain, ini mohon maaf saya singkat karena waktu ya, jadi ada anti anemia nih, penelitian sangat banyak sekali, bahkan sudah uji klinis, kemudian anti asma, anti hiperlipidemia, anti inflamasi juga cukup banyak, antara lain Halabi et al. Tahun 2013, ini bahwa flavonoid seperti quercetin dalam daun kelor itu menghambat aktivasi NF-kB dan juga peradangan. Kemudian antimikroba juga cukup banyak penelitiannya, yaitu flavonoid, saponin, tanin, dan beberapa senyawa fenolik lainnya yang memiliki efek antimikroba. Ini juga penelitiannya cukup banyak. Kemudian ada juga penelitian untuk demam tipoid, penyembuh luka, gitu ya. Kemudian ada juga penelitian untuk kanker, ya, walaupun ini masih penelitiannya in vivo ya, pada tingkat sel, itu pada sel kanker dan sel kanker payudara dan sel kanker kolorektal. Tapi terbukti ekstrak daun dan kulit batang kelor, pohon kelor, terbukti efektif menghambat pertumbuhan sel kanker, seperti kanker payudara, pankreas, dan usus besar. Manfaat tersebut diduga dari kandungan antioksidannya, yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini ada lagi sumber yang lain mengatakan kandungan nutrisi daun kelor. Ini di dalam 2 gram daun kelor terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. Jadi ini 2 gram serbuk, ya, bubuk kelor. Daun kelor dikeringkan dan kemudian diserbuk atau ekstrak daun kelor. Itu 2 gram protein, 1,8 sampai 2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38 sampai 40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 international unit vitamin A, dan 8,5 mikrogram asam folat. Antioksidan alami yang sebagian besar mudah larut dalam air. Oleh karena itu, selain sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang mengolah daun kelor dengan cara direbus, cara infusa pun dianggap merupakan cara yang efektif dalam menarik zat berkhasiat yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Jadi dengan dibuat teh atau direbus, yaitu seperti yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, dengan merebus air, kemudian setelah mendidih dikecilkan, kemudian daun kelor yang sudah dipotong-potong tadi dimasukkan ke dalam air yang mendidih yang sudah dikecilkan, ditunggu 10-15 menit. Ini disebut cara infusa. Ini sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi secara ringkas gitu ya dokter ya, bagaimana manfaatnya. Jadi kalau dalam satu tumbuhan utuh begitu di dunia perherbalan, apakah daunnya saja dokter? Yang bagian lainnya ada nggak itu manfaatnya? Ya, kalau biasanya masyarakat kita konsumsi daunnya karena samping rasanya enak ya, dan mudah gitu ya. Tapi ternyata kalau penelitian itu banyak sekali, ada yang meneliti sampai ke kulit daun, kulit batang, ya, ada sampai ke bunga gitu ya. Tapi mungkin kalau kita ke kulit batang, kalau dimasak mungkin nggak enak ya. Kalau misalnya mau dibikin rebusan juga boleh. Jadi yang paling umum di Indonesia adalah daunnya. Daunnya begitu ya. Ya, baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah kami siapkan di 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000 ya. Ya, dokter, itu apakah selain tadi dibuat infusa ataupun sayur begitu ya? Apakah kalau kan ada nih dunia penikmat teh begitu. Bisa nggak dibuat kayak teh begitu? Apakah mengurangi daya fungsinya atau gimana? Enggak. Kan tadi ada yang dikeringkan ya. Jadi kalau misalnya mau dibikin teh segar atau teh kering juga boleh. Jadi kan ada 2 gram daun kelor itu nanti kering ya. Bisa juga misalnya ini, kalau ada juga yang memanfaatkannya daun kelor segar, kemudian dicuci bersih, dipotong-potong kecil, air mendidih dimasukkan gelas, dan kelor yang dipotong-potong tadi dimasukkan ke gelas tersebut. Jadi kayak bikin teh aja, ditutup, teh air panasnya tadi ditunggu sampai hangat, setelah itu diminum. Jadi kayak kita buat teh tubruk ya, teh dari daun-daun teh. Ya, baik. Daun-daun teh sama seperti itu.
Jadi bisa ya itu di Bisa. cara penyajiannya seperti itu bisa juga Ya. begitu ya. Baik. Kalau untuk disimpan begitu jangka waktu lama, misalkan kayak tadi infusa begitu ya, itu keterangannya sampai berapa hari dok? Sebenarnya sudah dikeringkan, tapi untuk pengeringan ini berapa harinya memang harus dilakukan Uji coba ini. ini agak rumit ya, maksudnya kita kalau saran saya sih jangan untuk penggunaan pribadi, keluarga sendiri jangan dikeringkan. Karena kalau dikeringkan tuh kita harus memastikan bahwa kadar airnya itu hanya tinggal 10%. Oh gitu. Itu kan mungkin nggak mudah nih, kalau standar dari POM itu harus simplisia kering dari tanaman herba itu harus kadar air 10%. Kemudian untuk menentukan kadaluarsanya itu harus ada tesnya. Jadi yang itu tidak, walaupun ada tes sederhana ya, tapi tidak mungkin untuk masyarakat takutnya tidak mengetahui, karena kan jamur itu kecil, karena ada jamur yang tidak kelihatan dengan mata. Ini Ya. Jadi tidak bisa dilakukan di rumahan ya dokter ya, harus kalau mau ada produksi untuk pabrikan silakan. Ya, karena harus membutuhkan dukungan alat-alat laboratorium ada begitu. pelatihannya juga, ada pelatihan untuk itu tadi, cara mengeringkan, ciri-ciri pengeringan yang sudah 10%, jadi secara secara fisik dan secara laboratorium itu harus diketahui juga. Oh ya, begitu ya. Jadi yang paling efektif ya ambil cara gampang ya tadi ya, dibuat sayur begitu. Untuk penggunaan rumahan ya. Langsung saja ya, masih fresh itu ya. Untuk pabrikan ya silahkan. Ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan di sesi yang kedua. Siapkan Anda pertanyaannya di 02716793000, SMS dan juga di WA kami siapkan pula di 08112553.000. Kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Yang pertama di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini Pak Dokter sama Pak Ustaz. Pak siapa? Pak Hardi dari Cilegon, Banten, Ustaz. Ya, Pak Hardi di Banten, silahkan. Ya, Cilegon, ya. Saya mau nanya, itu kan saya kan penggemar kopi ya. Kopi ya. Ya, kopi. Rasanya susah kalau menghilangkan. Kalau dicampur dengan daun kelor bisa nggak ya Bu Dokter? Itu misalnya saya godok air dulu, terus nanti airnya saya saring terus campur kopi gitu misalnya. Ya. Gitu. Terus. Masalahnya itu ada dengar-dengar itu katanya kalau obat sama kopi itu obatnya kalah katanya gitu. Apa benar itu? Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter. Ya, sebenarnya kan kopi sendiri, itu kopi tidak kopinya juga manfaatnya banyak ya. Dia juga mempunyai efek penenang ya. Asal kopinya tidak ditambah gula, tidak dengan creamer ya. Kopi hitam itu bagus juga. Untuk kulit dia juga mempunyai efek antioksidan pemutih ya. Kalau misalnya mau ditambah kelor nggak masalah ya Pak. Kalau reaksinya mungkin harus saya baca dulu ya, reaksi antara kopi dengan kalau reaksi yang membahayakan sih insya Allah tidak ya. Ada ya. Apalagi hanya dalam dosis kecil nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya reaksi menjadi netral atau menjadi tidak bermanfaat sih insya Allah juga tidak. Baik, demikian ya Pak Hardi di Banten ya. Kita bacakan dokter yang ada di WA dari Bapak Fuad di Wonosobo. Apakah daun kelor ini bisa menjadi media pengobatan asam lambung, dokter? Mohon jawabannya. Ya, mestinya bisa ya, karena dia ada efek antioksidan. Bahkan ada yang mengatakan dia itu memperbaiki enzim-enzim di dalam beras bordir usus halus. Jadi beras bordir itu usus halus kita tuh seperti kalau kita lihat babat ya, jadi kayak fili-fili yang seperti bulu-bulu handuk yang halus itu loh. Itu ternyata juga enzim-enzim di situ, ada penelitian yang membuktikan bahwa enzim pada fili-fili usus halus itu diperbaiki dengan
pemberian ekstrak daun kelor ini gitu. Ya. Ya. Baik, demikian semoga bisa dipahami. Lebih lanjut masih di WA. Waduh, ini nyambung nggak ya dokter? Dari Bu Nur di Sragen. Dokter, apakah ibu hamil aman makan durian? Ini topiknya kelor jadi durian ini dokter. Iya. Nah ini ada beberapa pendapat ya kalau misalnya hanya sekedar pengen sih mah nggak mungkin ya. Nggak Silahkan. berlebihan ya? Dan dalam jumlah yang nggak berlebihan. Tapi kan masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang makan, saya punya ini ya pengalaman pasien gitu ya. Dia makan durian 3 itu sudah pingsan, sudah mabuk, ada seperti itu juga ya. Jadi silahkan, apalagi misalnya si ibu hamil tidak ada penyakit penyerta, misalnya nggak ada hipertensi, nggak ada DM, asal hanya sekedar kepengen, silahkan, asal jangan berlebihan ya. Semuanya pasti berlebihan tidak bagus ya. Iya. Kalau yang nggak doyan itu kena baunya aja udah pusing. Nah ini makanya, jadi kan ada juga orang yang makan bersama-sama nih 3 orang satu keluarga, yang satu makannya 3 sudah mabuk, selesai. sudah inilah ya, sudah nggak nyaman. Tapi yang satu masih terus masih kuat juga ada. Jadi individual sekali ya, nggak bisa kita. Ya kadang ada yang satu. Jadi masih nggak diukur sendiri aja. Misalnya makan 1-2 masih aman ya silahkan gitu. Baik, ya. Ya, kemudian kita beralih di SMS dari Bapak Sarijo di Salatiga. Dokter, herbal yang pas untuk pegelinu itu apa dokter? Usia saya 52 tahun. Kalau kita lihat dari kemarin-kemarin yang sudah kita diskusikan, ada juga jahe merah. Jahe merah juga bagus karena kan ada antioksidan. Kemarin minggu yang lalu bulan lalu Pak Fatoni yang saya presentasikan jahe merah itu ya. Dia mengandung anti-inflamasi, antioksidan ya, dan bagus untuk peradangan sendi. Itu ada banyak ya. Itu tapi sebenarnya juga pada dasarnya herbal seperti pun juga yang mengatakan dia bagus untuk peradangan. Tadi seperti misalnya sel NF-kB ya, sel anti peradangan juga ternyata terbukti juga gitu. Herbal itu seperti kita ketahui dia bekerjanya sangat lambat, jadi lama, ya, lebih telaten gitu. Jadi nggak bisa, misalnya sedang masa akut, sedang kesakitan, minum herbal biasanya butuh waktu panjang. Tapi kalau misalnya itu masa selesai dengan obat kimia misalnya, kemudian untuk pemeliharaannya dengan herbal itu akan lebih bagus juga. Ya, begitu. Baik. Kami tawarkan kembali yang ada di line telepon di 02716793000 untuk bisa bergabung. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Mulyati di Wonosobo. Silakan Ibu Mulyati Wonosobo. Ya, saya mau tanya dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Daun wabarakatuh. kelor kalau dicampur-campur itu ada temulawak, ada serai, itu mengurangi manfaat dari gizi daun kelor apa tidak dokter? Kebetulan saya belum membaca reaksi interaksi yang merugikan Ibu, tapi Ibu, satu pertanyaan, apa ada lagi? Herbal-herbal sudah bisa dipakai atau herbal-herbal yang kita sebut dengan dapur. Oh ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dokter. Lambat saya ya. Pak Tony. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya saya tanyakan apakah ada lagi atau tidak. Nah, sekarang silakan dokter jawab. Ya, mohon maaf gitu ya. Ini agak terlambat suara kedengaran di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau herbal-herbal yang kita sebut bumbu dapur ya, empon-empon itu kan pengalaman secara empiris, nenek moyang kita kan menggunakannya memang campur-campur jahe dicampur dengan serai, dengan temulawak seperti empon, nggak masalah. Jadi selama sudah terbukti empiris 3 generasi itu aman, nggak masalah. Jadi boleh, mangga silahkan. Ya, silakan. Boleh Ibu Mulyati di Wonosobo dicampur-campur dengan yang lain-lain agar lebih komplit begitu. Pon-pon tadi ya. Pon-pon, ya. Baik. Silakan, kami persilakan ada di line telepon kembali jika ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dari Pak Setio Karekan. Di mana Pak Setio? Banjarnegara. Banjarnegara, silahkan. Dok, saya ingin tanya, bawang putih itu katanya untuk menurunkan darah tinggi. Apakah betul itu, Dok? Ada lagi? Ada lagi atau sudah itu saja, Bapak? Ya, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya, karena banyak sekali penelitian juga ya dia juga menurunkan tensi, sama ada antioksidannya juga, dan malah dia itu ada penelitian mirip dengan aspilet, jadi yang aspilet itu untuk mencegah pembekuan darah, jadi biasanya bagus untuk orang hipertensi, kolesterol itu bagus minum bawang putih. Begitu nih. Apa yang boleh, silahkan Mangga. Ya, boleh Bapak Setio di Banjarnegara, dipersilakan. Ya, yang di SMS kami bacakan dokter dari Bapak Jamino di Praci, Wonogiri. Apakah manfaatnya biji buah kelor yang sudah kering, dokter? Demikian. Beberapa penelitian mengatakan antara biji, batang, dan daun itu kandungannya hampir sama. Ya, jadi ada daerah-daerah mungkin yang biasa menggunakan biji kelor gitu ya. Jadi mangga silakan mau dipilih batang atau semuanya ada penelitiannya. Baik itu batangnya, bijinya atau daunnya, bahkan tangkai daun itu semuanya ada penelitiannya. Ya, banyak bermanfaat di beberapa bagian, tidak hanya daunnya saja ya dok ya. Baik. Masih di SMS dokter dari Wahid di Rembang. Merebus daun kelor itu berapa tangkai yang baik untuk menjaga kesehatan dokter? Jadi minimal 3 tangkai. 3 tangkai itu kan satu tangkai itu kan banyak banget kan, dia bentuknya kayak sirip gitu kan, kayak seperti daun belimbing ya. Jadi 3 tangkai yang panjang itu sudah cukup banyak, itu minimal segitu. Kalau misalnya untuk bikin sayur secukupnya, seberapapun kebutuhannya kan nggak masalah, atau mungkin pecel, mungkin diurap, silahkan seberapapun. Jadi tadi dikatakan bahwa dia adalah tanaman yang tidak beracun dan sudah terbukti penggunaannya sebagai makanan sayuran itu sudah terbukti, jadi aman. Ya, aman Bapak, dan bisa dilaksanakan. Kita bacakan dokter lagi yang ada di SMS dari Ibu Triweni. Menanyakan agar anak saya mau makan sayur bagaimana dokter? Anak saya usianya 4 tahun. Ini biasanya harusnya kalau anak itu kan makan tuh juga sama belajar ya, sama dengan belajar menulis, belajar membaca ya, memang harus dimulai dari kecil. Kalau secara ilmu gizi sesuai dengan umurnya, dari kecil itu kan mereka setelah 7 bulan itu harusnya mulai kenal buah, ya mulai kenal sayuran, harusnya bertahap seperti itu. Jadi kalau baru dimulai usia 4 tahun memang biasanya susah ya, karena ini boleh kita katakan terlambat sebenarnya dia belajar mengenal sayur. Apalagi bagi anak-anak sekarang nih yang mungkin terbiasa makan makanan protein hewani ya, protein hewani olahan seperti nugget, sosis, itu kan sangat gurih ya. Jadi mereka biasanya kok terbiasa makan makanan seperti itu, baru dikenalkan sayur buah memang agak susah karena rasa gurihnya sangat berbeda. Jadi ya memang harus butuh sabar, udah 4 tahun susah, harus istilahnya ibunya harus lebih telaten, ekstra sabar dan dikurangi makanan-makanan yang mengandung pengawet tinggi, penyedap yang tinggi seperti tadi sosis, nugget, apalagi itu bentuk-bentuknya seperti itu. Atau kalau misalnya mau dimodifikasi bisa, misalnya dengan membuat tadi nugget, sosis, atau apa ya namanya sekarang itu sempolan atau dimsum itu diberi sayuran kan juga bisa, diberi irisan daun bayam, wortel, atau irisan daun kelor bisa juga. Daun kelor bagus juga. Memang butuh sabar sih untuk memperkenalkan anak yang sudah umur agak besar ya, 3 tahun ke atas, biasanya agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu Pak Tommy. Perjuangan ini ya, biasanya kalau kena sayur itu malah kayak agak mau muntah begitu. Karena nggak ada bumbunya soalnya. Baik. Masih lanjut dokter yang ada di SMS dari Bu Ana di Sragen. Obat herbal untuk telapak kaki jimpe itu apa dokter? Demikian.
Jimbe. Harus diketahui dulu jimbenya karena apa ya? Karena usia berapa nih? Usia berapa? Wah, tidak ada referensi usianya, dokter. Kalau misalnya bisa karena rematik ya, atau artritis ya, peradangan sendi, bisa karena asam urat, misalnya bisa karena kolesterol tinggi, semuanya bisa juga menyebabkan, atau juga hipertensi yang sudah komplikasi bisa juga menyebabkan pegalindo ya. Ya, tapi intinya kalau kita hanya mengambil dari peradangannya ya, pasti ada peradangan. Nah, obat-obat kimia pasti obat-obat analgetik ya, obat-obat anti nyeri, obat-obat untuk mengurangi nyeri. Tapi kalau herbalnya juga kita ambil yang berefek anti-inflamasi seperti yang tadi, kunyit bisa, kemudian bawang putih tadi boleh, kelor boleh ya. Kemudian mahkota dewa juga bisa. Ya. Banyak sih sebenarnya untuk mengurangi nyeri ya. Tapi juga harus diperhatikan nyeri tersebut kadar kalsiumnya bagaimana, daripada tulangnya kalsiumnya sehat atau tidak, atau jangan-jangan hipokalsium ya. Kemudian kebutuhan vitamin B1 ya, B1 yang untuk saraf-saraf itu juga terpenuhi apa tidak, itu semua juga harus dikoreksi untuk kesembuhan atau kesehatannya lebih panjang lagi gitu. Kalau hanya untuk mengurangi nyeri saja mungkin bisa instan dengan obat nyeri. Ya, tapi setelah itu harus dikoreksi juga. Nah, adakah peradangan sendinya, adakah kekurangan kalsiumnya, misalnya adakah kekurangan vitamin B-nya, semuanya dikoreksi. Gitu, Pak. Ya, baik. Masih ada kesempatan dokter, satu lagi di WA dari Ibu Endang di Pacitan. Kalau kolesterol saya naik dan badan ngilu, saya kemudian merebus daun kelor. Kok bisa mereda dan enak di badan, dokter? Apa ada kandungan yang bisa menyembuhkan ngilu itu, dokter? Tadi kalau dari beberapa penelitian memang mengandung antiinflamasi, anti peradangan, kemudian juga antioksidan. Jadi beberapa peradangan itu kan ada reaksi antara radikal bebas ya, dikatakan bahwa metabolisme tubuh kita itu akan menghasilkan, anggap aja racun atau radikal bebas itu kalau berkepanjangan dia akan membuat reaksi antiinflamasi, reaksi inflamasi juga, peradangan juga. Nah, sementara kelor tadi ada antioksidan yang akan menetralisir radikal bebas. Kemudian juga tadi ada juga efek antiinflamasi, anti peradangan, yang juga pasti bisa untuk mengurangi nyeri-nyeri peradangan tadi. Jadi bisa. Walaupun tidak hanya kelor guys, sebenarnya hampir semua tanaman obat di Indonesia mempunyai efek-efek seperti antiinflamasi juga. Gitu. Ya, baik. Satu lagi, masih ada tamu yang ada di line telepon, dokter. Kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Ini dengan siapa? Bapak. Ya. Iya, Bapak siapa? Ini dari Bapak Sugeng Riyadi dari Banjarnegara. Ya, silakan Bapak Sugeng Riyadi, Banjarnegara. Yang saya tanyakan, ini saya kena penyakit bisul, kalau orang kampung itu namanya wudun, ini bisul wudun ini yang efektif obatnya apa ya, Pak? Pak atau Ibu? Ya, ini muncul berkala sering gitu, Pak? Ya, muncul ini kalau saya kebanyakan makan telur, lalu gitu. Kambuh. Kalau makan telur kambuh gitu. Ya. Demikian, ada lagi? Cukup besar di bagian mana? Terima kasih atas halo jawabannya. Pak Sugiryadi, biasanya muncul udunnya di sebelah mana? Di daerah bokong, paha, besar atau kaki. Besar ya? Besar. Iya, ini ada yang kecil juga, ada yang besar. Ya. Baik, demikian ya Pak Sugiryadi. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita hanya menilai udunnya saja tanpa menilai kesehatan secara menyeluruh ya. Udun ya, atau kalau kita di kedokteran ada abses itu pasti infeksi ya. Jadi kalau infeksi ya pasti butuh antibiotik gitu. Tergantung berat ringannya ya. Kalau misalnya kecil mungkin bisa dengan antibiotik oral, antibiotik sistemik, antibiotik yang diminum. Kalau misalnya besar mungkin perlu diinsisi, perlu dioperasi, perlu melakukan pengirisan ya, diiris untuk dikeluarkan nanah dan pusnya, kemudian dibersihkan baru diberikan antibiotik misalnya. Karena kalau besar biasanya juga dengan antibiotik oral, ini pengalaman di pelayanan agak susah. Jadi seperti itu Bapak, jadi harus diperiksakan dulu ke dokter, ini dilihat dulu, ini hanya cukup dengan
antibiotik oral atau dengan perlu tindakan gitu ya. Dan mungkin harus diperiksa juga. Biasanya kalau misalnya sering berulang abses dan cukup besar, cukup lama, bisa jadi misalnya ada penyetah, kencing manis, itu semuanya harus diperiksa oleh dokternya. Jadi sebaiknya segera konsultasikan ke dokter Bapak. Ya. Baik dokter, kelihatannya sudah di penghujung perjumpaan malam hari ini. Ada yang bisa disampaikan sebagai pesan kesehatan untuk kita bersama, silakan dokter. Jadi intinya bahwa Kementerian Kesehatan sekarang ini sedang mencanangkan Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat, apalagi dalam menghadapi pandemi ini, bahwa makanan untuk meningkatkan imun salah satunya adalah dengan makan gizi seimbang, di samping dengan olahraga, di samping dengan cukup istirahat, minum air putih, itu adalah salah satunya adalah gizi seimbang. Nah, dalam gizi seimbang itu ada makanan pokok, ada sayur, lauk, dan buah. Nah, di sayur ini mari kita bisa memperkaya, tidak hanya sayuran yang ada, tapi juga sayuran-sayuran yang berefek obat, seperti tadi, misalnya kelor, kemudian bisa lalapan daun sambung nyawa, ya, ada juga lalapan daun, daun yang untuk kayak lupa, daun meniran juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, sayuran-sayuran yang punya efek-efek herbal. Jadi jangan hanya menganggap bahwa tanaman herbal ini hanya sebagai obat saja, tapi kita gunakan sebagai makanan fungsional, pangan fungsional, ya, panganan yang bermanfaat, seperti salah satunya kelor tadi, dia bisa dimanfaatkan proteinnya, zat besinya, menambah anemi, meningkatkan nafsu makan untuk anak-anak yang berat badannya kurang dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi mari mulai tanaman Indonesia yang sangat subur ini, yang sangat banyak anugerah Allah dalam bentuk tanaman-tanaman yang sudah diteliti, mari kita jadikan sebagai makanan sehari-hari kita, beralih kepada makanan-makanan yang alami, yang ditumbuhkan oleh alam ini. Begitu mungkin Pak Tommy. Ya. Kami sampaikan terima kasih dokter atas informasi kesehatannya di kesempatan malam ini. Kita nantikan informasi berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Hidup Sehat Alami di kesempatan malam hari ini. Kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, yakni pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.